mengungkap keturunan Raja Pajajaran akhir. Berikut barang-barang peninggalannya. Setelah kerajaan Pajajaran burak akibat diserbu oleh pasukan gabungan Banten dan Cirebon pada tanggal 15 Mei 1579 Masehi, rajanya yang bernama Prabu Rismaung atau Prabu Nusica Mulia atau yang mempunyai gelar Sakawayana tidak terkabarkan lagi membangun pemerintahannya Pajajaran, kecuali sebelum ia melakukan tirakat di puncak Gunung Halimun. Hingga akhir hayatnya, Prabu Rismaung berpesan kepada putranya agar mengabdi ke negara Sumedang Larang. Adapun putra Prabu Rismaung memerintah di Pajajaran pada tahun 1567 sampai dengan 1579 Masehi, yang dimaksud tiada lain adalah Raden Aji Mantri alias Raden Keling Sakawayana, murid tersayang Sang Aduwarsa yang memimpin sebuah perguruan keagamaan di Cinangka, Cikampek. Perlu diceritakan, dalam melaksanakan pesan atau amanat dari ayahnya itu, bulan Oktober 1579 Masehi, Raden Aji Mantri berangkat menuju Sumedang Larang dengan dikawal oleh 4 orang pengawal pribadinya, Mbah Kapuk, Mbah Pincang, Raden Raja Koras, Surya Kencana Besah, dan 35 orang prajuritnya. Mereka tiba di Sumedang Larang pada bulan Januari 1580 Masehi dan selanjutnya mengabdi ke negara tersebut. Tidak lama setelah menikah dengan Nyai Mas Angkong Larangan 1583 Masehi, Raden Aji Mantri beserta istri dan keempat orang pengawalnya yang semula berdiam di lingkungan Keraton Kutamaya, Keraton Sumedang Larang, pindah dan menetap di sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Dusun atau Desa Serang, mendapat dukungan dari penguasa Sumedang Larang. Saat itu Prabu Gesan Ulun 1579 sampai dengan 1610 Masehi, Raden Aji Mantri membangun sebuah talagan. Letaknya di belakang balai desa Serang yang sekarang yang dikenal Talaga Sakawayana. Talaga yang di sekelilingnya ditanami aneka pepohonan, diantaranya pohon kelapa yang disebut Kalapa Tujuh, dan di tengah-tengahnya terdapat mata air yang disebut Letak Sibalagadama. Itu fungsinya selain untuk memperingati para leluhurnya yang telah membangun Talaga Maharena Wijaya di Bogor sebagai tempat rekreasi para penganggung dan warga masyarakat Sumedang Larang, juga untuk mengairi tanah-tanah pertanian yang ada di sekitarnya. Setelah membangun roda pemerintahan Prabu Gesan Ulun selama kurang lebih 30 tahun, 1580 sampai dengan 1610, Raden Aji Mantri yang menurut cerita dipercaya selaku penasehat kerajaan Sumedang Larang kemudian mendirikan sebuah perguruan keagamaan letaknya tidak jauh dari Talaga Sakawayana yang diberi nama Sumedang Kahyangan. Di perguruan yang dipimpinnya itu, Raden Aji Mantri mengajarkan sejumlah ilmu yang dianutnya dikenal dengan sebutan ilmu Sakawayana kepada murid-muridnya, baik murid yang datang dari wilayah Sumedang Larang maupun dari luar daerah seperti Mataram. Di antaranya Bapak Letik yang menikah dengan salah seorang warga Serang menginjak tahun 1660 Masehi. Raden Aji Mantri dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dalam usia yang sangat tua, 105 tahun. Jasadnya dimakamkan di sebuah gunung. Demikian disebutnya walau sebenarnya bukit yang ada di Dusun Serang, dan makamnya kini dikenal Makam Keramat Gunung Keling atau Makam Keramat Sakawayana. Dari hasil pernikahannya dengan Nyai Mas Angkong Larangan, Raden Aji Mantri meninggalkan 6 orang putra atau putri. Mereka adalah Iji Santowan Kadang Serang menikah dengan Apun Ayu Ajeng Jawista, berputra 3 orang laki-laki yaitu Tanduran Sawitra, Kiai Perlaya atau Kiai Singamanggala, Mbah Gede, dan Kiai Tanu Jiwa atau lebih dikenal Ki Mas Tanu. Ia berputra Raden Mertakara yang berdomisili di Banten. Menurut Raden Wijaya Kusuma dalam tulisannya yang berjudul Carita Negara Pajajaran 1846 Masehi, ketiga putra Santowan Kadang Serang itu pada masa hidupnya pernah mengabdi kepada Kompening di Batavia, yaitu pada zaman Gubernur Jenderal Coen 1627 Masehi,
Dan sampai zaman Gubernur Jenderal Spelman 1681 Masehi, mereka dipercaya memimpin 40 orang pekerja asal Sumedang untuk membangun tempat-tempat asalnya merupakan hutan belantara menjadi tempat pemukiman. Seperti Kampung Bidara Cina, Kampung Bantarjati, Kampung Baru, dan sejumlahnya kampung yang berada di daerah Cipinang. Karena pekerjaannya memuaskan, maka selanjutnya company mengangkat ketiga kakak beradik itu sebagai prajurit, serta masing-masing mendapat pangkat yang sulung. Tanduran Sawita, letnan dikenal dengan sebutan letnan pengiring. Yang kedua Kiai Singa Manggala, sersan disebut sersan Kertasinga. Dan yang bontot Kiai Tanunjiwa sama dengan yang sulung mendapat pangkat letnan pada tahun 1680 Masehi. Tanduran Sawita dengan kedua adiknya mendapat perintah dari Spelman untuk mencari pekerja ke Sumedang sebanyak 100 orang. Akan tetapi baru sampai ke hutan bekas Pajajaran yang telah memakan waktu sebulan lamanya, mereka mendapat musibah kekurangan makan. Di dekat mata air Sungai Ciluwer yang ada di hutan tersebut, tanduran Sawita menghilang dan tidak ditemukan kembali. Itu sebabnya dia dikenal Kiai Perlaya, sehingga kedua adiknya memutuskan untuk kembali ke Batavia. Santowan Sawana Buana menikah dengan Apun Ayu Ajeng Wanisah secara turun-menurun. Berputra Tanduran Mataram, berputra Kirya Manggala Sakawayana, berputra Dharma Manggala, berputra Anta Manggala, berputra Wangsa Manggala, berputra Akmal Suta-Manggala. Selanjutnya Akmal Suta-Manggala berputra 3 orang laki-laki, yaitu pertama Raden Dipawangsa gugur ketika membantu Kiai Bagus Serangin bertempur melawan pasukan gabungan Kompeni dan Cirebon dalam Perang Bantarjati. Dia berputra 4 orang, yaitu Wangsa Dinata, kepala desa Serang pertama, memerintah tahun 1870 sampai dengan 1885 Masehi. Oneng Haji Said dan Engkung atau Ajib, mereka melahirkan keturunan di dusun Serang, dan salah seorang putra Engkung yang bernama Enden Ningsih menikah dengan Panggara Arya Kusuma Dinata atau Pangeran Sugih, Bupati Sumedang tahun 1832 sampai dengan 1889. Berputra Nyai Raden Domas, kemudian ia berputra Raden Aom Bajaji atau Raden Sule, dan Nyai Raden Emek melahirkan keturunan di Bandung. Kedua Raden Sawita menikah dengan Sawijah, janda dari Mas Ngabehi Jiwa Parana Bat asal Wadok Sumedang. Berputra Jibah yang menulis Buk Sawayana pada tahun 1841 Masehi. Ketiga Raden Kasjan dikenal dengan sebutan Bapak Olot. Ia menurunkan anak cucu di Dusu Serang dan Dusu atau Desa Narimbak, Kecamatan Congyang, Sumedang. Tilu Santawan Pergong Jaya Dinangtung Sumedang menikah dengan Apun Ayu Ajeng Larasati melahirkan keturunan di Tasikmalaya dan Ciamis. Opat Santawan Jagabaya Dinangtung Sumedang menikah dengan Apun Ayu Ajeng Alisa, berputra 4 orang, yaitu Mbah Bage di Panjalu, Raden Singanurun atau Singakerta melahirkan keturunan di Nangtung Sumedang, Raden Nyamanggala atau Naya Penggala, dan Nyai Raden Apun Pananjung menikah dengan Susuhunan Amangkuran. Berputra Raden Doberes, anapun Raden Nyamanggala menikah dengan Nyai Tanduran Saka, berputra 2 orang, yaitu Raden Lanyapatra dan Nyai Nyemas Unggeng. Raden Inayapatra menikah dengan Mbah Putri asal Bogor. Secara turun-temurun berputra Raden Arjawayang Antarja, berputra Raden Aris Surakarta, berputra Raden Gailuk Mancandrawisuta, berputra Raden Kanduran Cakrayuda, berputra Raden Bahina Camat Ciawit Bogor, berputra Raden Antahan Camat Cimande Bogor, berputra Raden Entang, berputra Raden Muhtar, berputra Nyai Raden Meriah, berputra Nyai Raden Susila Lestari yang melahirkan keturunan di Bogor. Sedangkan Nyai Mas Unggeng berputra Naya yang menjadi Jagasatru di Sumedang. Nyai Ayu Retnan Ayu di Sumedang, Nyai Jeli atau Jeli Tahayhunyu di Sumedang. Barang Balang peninggalan Prabu Alismau. Selain mahkota Pajajaran yang diserahkan oleh Prabu Alismau, ya putranya Raden Aji Mantri kepada Prabu Gesan Ulun selaku penguasa Sumedang Larang.
Sekarang masih ada di Museum Perbukisan Ulun, Sumedang. Raja Pajajaran akhir itu juga mewariskan tidak kurang dari 150 rupa barang kepada Raden Aji Mantri selaku putranya. Sebelum Raden Aji Mantri meninggal, ia mewariskan pula semua barang-barang kepada keenam orang putra-putrinya. Di antaranya yang diwariskan kepada putra nomor 2, Santowan Sawana Buana, yaitu berupa munding bulu hiris, kuda bulu landak, kuda ireng, kelapa sahulu atau satu butir kelapa yang disebut sila lampah, pustaka kisah Kawayana, sebuah naskah dari pelapah lontar, pedang Sakawayana, itek Sakawayana, pedang damar murung, baju kerek, jamang kerek, cis, rantenan sabatekan, boeh larang, rema atau ramo maung. 11. Cupu hejo 7 lapis, rupa-rupa cincin, selumpin sarang kabitis, serubang sarang kaawak, bedug, bande, cilok-cilok, kerang, badawang, basong, umbul-umbul kadut, kacip, sinjang, batik. Semua barang-barang tersebut kecuali nomor hiji sampai nomor 4 diurus dan dirawat secara turun-temurun hingga sekarang, dan yang mendapat giliran untuk sekarang ini ialah Nandang Basyar 76 tahun dan Ucang Sumardi 66 tahun. Keduanya merupakan keturunan generasi ke-13 dari Raden Aji Mantri atau Raden Keling Sakawayana, bertempat tinggal di dusun atau desa Serang, Kecamatan Cimelaka, Kabupaten Sumedang.